Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shana Zahra Rilka dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341192. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat bisnis dengan dosen pengampu Berlin 8 Matasari, SPMM. Surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagaimana alat berkomunikasi tertulis untuk mendorong tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuan pun bermacam-macam melalui dari undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan, dan lain-lain. Manfaat yang diberikan dari surat ini adalah mampu mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau bahkan mampu kepentingan seperti investor dan klien. Bahkan melalui surat ini juga kita juga dapat menjaga hubungan dengan pelanggan. Meskipun terkadang surat bisnis dapat dibuat melalui email, tidak jarang juga masih ada perusahaan yang membuatnya di atas secara kertas untuk hal yang sangat penting. Hal ini sangat verifikasi surat pernyataan referensi. Tak jarang juga surat ini dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun meminta referensi kerja kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama ada surat formal. Jenis surat yang satu ini biasanya memang ditujukan untuk keperluan atau respondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat kita ingin membuat perjanjian dengan investor, klien, atau perusahaan lain. Selain itu, surat bisnis formal juga biasanya digunakan untuk meminta laporan penjualan atau bahkan penyelesaian perselisihan. Yang kedua adalah informal. Kebalikan dari surat formal, informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat casual dan tidak terlalu baku. Biasanya jenis surat ini dapat digunakan untuk meminta referensi kerja, penilaian karyawan, ataupun ucapan terima kasih dan lain-lain. Meskipun begitu, tetapi tetap harus memperhatikan gaya bahasa beserta bagian-bagian di dalamnya. Bahkan, surat informal juga biasanya dapat dikirimkan melalui email. Ada hal-hal di atas ataupun hal yang serupa. Sebaiknya kita harus membuat surat dengan formal melalui dari bahasa, kop, surat, dan lain-lainnya. Bagian yang harus dimasukkan ke dalam surat bisnis. Yang pertama ada kop surat, di mana kop surat wajib dimasukkan di dalam bagian surat bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi siapa sih pengirim surat tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki kop surat yang berbeda-beda. Meskipun demikian berbeda, informasi yang tertuang di dalamnya tidak jauh berbeda. Seperti nama perusahaan, alamat email, logo bisnis, nama kontak, nomor kantor pos. Yang kedua adalah tanggal. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal kamu menulis surat tersebut. Biasanya, tanggal diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. Yang ketiga ada informasi penerima. Penerimaan itu mencantumkan informasi penerima dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasi sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan terkirim. Yang selanjutnya ada salam. Ucapkan salam pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat. Kamu bisa menggunakan salam kepada Dear Mr. atau Miss, nama penerima atau penggunaan sapaan lainnya. Yang kelima adalah isi surat. Dalam surat bisnis, kamu bisa membuat paragraf dengan bagian menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi, paragraf penutup. Paragraf pembuka bisa kamu mulai dengan menjelaskan mengenai alasan kamu mengirim surat tersebut. Lalu, pada bagian isi, jelaskan informasi penunjang, misalnya tempat undangan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian, di paragraf terakhir adalah kegiatan penutup. Kamu bisa memberikan kata-kata untuk menunggu pihak dari penerima dan mengucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah tanda tangan, di mana pada bagian terakhir surat bisnis jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan seperti nama jelas pengirim. Selain itu, jika membutuhkan catatan khusus, kamu bisa menambahkan postscript atau PS di bawahnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.